Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat RSLH TV dimanapun Anda berada. Bersama saya Nesrini dalam acara Pose Podcast Kesehatan, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Persatuan Perawat Nasional Indonesia ke-50. Kita peduli untuk bersinergi. Dalam rangka ini kita akan mengupas tentang profesi perawat. Saya tidak ini sendirian, saya tetap didampingi oleh narasumber yang sudah expert di bidangnya. Beliau adalah Bapak Seno Hartono sebagai Kabid Keperawatan di RSUD Dr. Lukmono Hadi Kudus. Kita sapa beliaunya yuk. Selamat pagi Bapak Seno, apa kabar? Pagi Mbak Rini, alhamdulillah baik Mbak Rini. Alhamdulillah, semoga kita tetap diberi semangat dan sehat untuk semuanya ya amin, Bapak. Amin. Alhamdulillah. Pak, ini kan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Perawat. Iya. Kita perlu bersemangat untuk bersemangat slogannya perawat PPNI itu ya Iya. Pak. Monggo apa? Kita mulai ya, kita mulai aja untuk menyapa teman-teman perawat yang ada di seluruh Indonesia. Kita punya jargon, kita punya semangat ya, yaitu ya kita mulai aja ya. PPNI maju bersama, sukses bersama, kerja nyata. Keren. Terima kasih Bapak antusiasnya. Iya, memang pagi ini kita harus bersemangat. Oh iya, ya? ini hari ulang tahun yang ke-50, ini perawat yang sudah berusia sekian terus semakin matang ini Mbak. Iya Bapak. Sebelum kita menginjak ke tema yang memang luar biasa temanya, iya. Jadi perawat ojo gaptek kudu isonan. Oh itu iya. nanti kita kupas tuntas ya Betul. Pak. Kita sama-sama kita sharing aja ya Pak. Iya. Ya. Ke Bapak sebelum kita ke tema, kira-kira pengalaman Bapak yang sudah belasan tahun mau sampai 20-an tahun ya Pak. Iya. Itu memang cita-cita dari kecil Pak. Oh, itu cita enggak Mbak. Itu untuk cita-cita dari kecil tuh pengen jadi tentara Mbak. Wah, Ya, pengennya jadi tentara ya, cuman karena arahan dari orang tua, utamanya bapak ya, harapannya anaknya itu lulus dari pendidikan menengah itu terus langsung kerja. Jadi kemarin tuh kita dikasih pilihan sama orang tua mau sekolah di mana. Kalau pilihan saya di kejuruan ya di teknik ya, teknik. Waktu itu di tahun 93 saya daftar di STM Pati, dan untuk yang pendidikan umumnya di SMA Negeri 2 Kudus yang sekarang menjadi SMA 1 Bae ya, menjadi SMA 1 Bae. Cuman di STM Padi hanya berjalan seminggu ikut penataran saja. Karena saat itu juga saya daftar di SPK sesuai arahan orang tua, karena harapannya setelah selesai sekolah pendidikan menengah itu untuk bisa langsung bekerja dan diterima di SPK Pemda, kemudian masuk di sekolah perawat itu. Oh keren ya Pak, jadi pengalamannya dari mau tentara sampai ke jadi nurse iya, itu memang jadi perjuangan ya Pak. Tapi akhirnya jadi nurse yang luar biasa ya Pak, alhamdulillah. Oh ya Pak, suka dukanya apa Pak? Selama 28 tahun ya Pak? 28 tahun saya menjadi perawat ya. Kalau nurse-nya sih baru dari 2013, jadi memang gini Mbak Rini, di keperawatan itu pendidikannya kan berjenjang ya. Jadi untuk mencapai profesi nurse itu kita harus sekolah lagi dan sekolah lagi. Ini harapannya teman-teman perawat yang ada di Indonesia juga sama, jangan patah semangat ya, untuk selalu mengembangkan diri untuk melanjutkan pendidikan. Jadi waktu itu saya bekerja di rumah sakit lulusan SPK, kemudian lanjut karena profesi dulu minimal D3 ya, ikut pendidikan D3 sambil bekerja di waktu itu ya di Akbar Ngudi Waluyo ya, tahun 99 lulus 2001. Kemudian berlanjut ya, kita tadi yang saya sampaikan harus selalu belajar dan belajar ya untuk melanjutkan mengembangkan pendidikan. Di tahun 2009 saya ambil pendidikan S1 ya. Kemudian nesnya di tahun 2011 dan lulus di 2013. Kemudian ini berlanjut lagi, makanya untuk ilmu pengetahuan tuh harus berkembang dan kita harus tambah terus ya. Untuk kita ini merasa kurang ya, harus selalu belajar. Dan akhirnya kemarin di tahun 2022
saya ngembangkan lagi untuk di S2 keperawatannya. Ini sedang berproses untuk tesisnya. Wah, keren Gitu. Bapak ini. Memang sesuai dengan tema kita. Jadi perkembangan zaman ini harus kita ikuti. Iya, harus ikuti, jangan Bapak, sampai sesuai kita dengan tema kita hari ya ini ya, ndak Pak. boleh gaptek. Iya, jadi perawat ojo gaptek kudu iso. Kudu isona. Nah, itu kira-kira penjelasannya gimana ya Pak untuk tema kali ini? Untuk tema kali ini Mbak Rini ya, kita sebagai perawat ya, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa perawat harus bisa mengikuti perkembangan zaman, baik itu ilmu pengetahuannya, teknologinya itu harus kita ikuti ya. Untuk perawat yang isonan ini kan sudah saya rasakan ya. Jadi dimanapun kita ditempatkan ya, kita nikmati ya. Jadi kita jalani, kita nikmati dan kita syukuri ya. Nanti di setiap pekerjaan itu pasti ada hikmahnya. Jadi dimanapun kita harus iso ya. Seperti yang pengalaman yang saya alami saat bekerja di rumah sakit ya. Dari awal saya bekerja itu seperti kayak dirawat ya. Kayak dirawat kayak orang sakit Mbak. Jadi saya masuk ke UGD ya, bekerja di UGD 1 tahun ya. Jadi kayak pasien kan masuk UGD dulu, kemudian dirawat ya, dirawat inap. Sama saya setahun di UGD pindah ke rawat inap 1 tahun. Oh ternyata saya harus butuh operasi ya. Operasi, pindah di kamar operasi kurang lebih 14 tahun. Lama banget ya, Lama Pak, banget. Dari kamar operasi setelah 14 tahun, nah, saya harus dirawat lagi menjadi wakil kepala ruang di ruang Cempaka 3 di tahun 2014. Kemudian 2 tahun ternyata dari hasil operasi itu saya ada infeksi, berarti saya harus dicuci, di laundry dan disterilisasi. Oh bukan, ternyata saya bukan untuk dicuci dan disteril, tapi harus mengelola laundrynya rumah sakit dan mengelola CSSD-nya rumah sakit ya. Hampir sama kayak kemudian setelah dicuci disteril kan sudah steril. Saya ditarik kembali ke keperawatan rawat inap, menjadi kasih keperawatan rawat inap selama kurang lebih 2 tahun, jadi 2021 sampai 2023. 2023 alhamdulillah dapat amanah menjadi kepala bidang keperawatan. Super. Ini adalah pengalaman yang luar biasa Pak. Jadi kita sebagai seorang perawat itu jangan gaptekan, harus mengikuti perkembangan zaman. Betul. Kira-kira untuk tantangannya sebagai untuk mengikuti alurnya teknologi yang semakin hari semakin kita harus ikuti ya Pak. Kayak sekarang ada ERM di rumah sakit. Kira-kira tantangan apa sebagai seorang perawat Pak? Ya tantangannya ya ini tadi, kita harus menyesuaikan perkembangan zaman ini. Kita harus selalu belajar dan belajar ojo wegahan. Jadi tadi yang saya sampaikan ya, ini perawat dimanapun ditempatkan, seperti kemarin waktu saya di perawat kok harus ditempatkan di CSSD dan laundry, itu juga harus mengikuti. Di sana selain ERM kita harus menguasai teknologi dari mesin itu sendiri. Dan Mbak Rini juga tahu sendiri waktu kita perawat dulu ya, sebelum ada perkembangan zaman seperti ini, perawat harus serba bisa dan isonan. Serba bisa iso jadi cleaning service, mencuci ya toh. Kemudian melawar-lawa ya, membersihkan, ngepel dulu kan kita seperti itu. Kemudian kita juga bisa menjadi teknik. Pada waktu pasien butuh oksigen, kita harus masang regulatornya, itu kan kita harus juga serba bisa. Nah ini kan harus kita ikuti perkembangan tersebut. Kalau sekarang perawat-perawat sekarang enak ya. Dulu kita juga sebagai penyaji gizi juga kan, antri ya, ngantri di gizi pagi itu jam 5 kita harus antri di gizi. Kemudian nanti menyiapkan untuk pasiennya, kita sebagai ahli gizinya di ruangan ya. Sekarang teman-teman perawat yang saat ini tinggal menikmati dari pengorbanan senior-senior kita ya, sehingga tinggal nanti hanya, apalagi untuk menulis dokumen ini sekarang sudah tidak perlu menulis. Ada kemajuan teknologi ERM ini, kita tinggal klik sudah muncul, nanti hasil sudah betapa kalau dilaksanakan mudah. Tinggal teman-teman perawat ini harus selalu belajar dan belajar lagi. Gitu. Memang harus kedepannya kita harus perlu bersinergi, apalagi dengan kita para pemberi asuhan dengan perawat yang sejawat atau tenaga teknis lainnya. Kayaknya itu harus kedepannya
perlu dari Bapak Seno terutama sebagai Kabid untuk Iya. menggugah semangat Betul, itu semangat selalu teman-teman untuk menjenjangkan ini loh, sekolah lagi Iya. atau gimana gitu Bapak. Iya, benar sekali Mbak Rini. Untuk teman-teman sejawat ya, teman-teman perawat ini memang yang perlu diutamakan dalam menjalin hubungan dengan sesama nakes ya, ini adalah komunikasi yang efektif. Bagaimana sih kita berkomunikasi? Oh, ternyata dengan nakes itu seperti apa, kemudian dengan pasien dan keluarga itu seperti apa, itu harus komunikasi yang kita laksanakan ya. Kemudian dan saat ini pun kita sudah memberikan motivasi ke teman-teman, utamanya teman-teman yang ada di RSLH ini untuk selalu mengembangkan diri, meningkatkan pendidikannya dari yang D3 untuk ke S1 dan yang S1 ke S2 ini kan sudah lumayan banyak ini yang sudah berpendidikan S2 ini gitu. Iya. Terus ini kalau perawat yang di ruangan terutama itu ya Pak. Iya. Dia termasuk orang yang memang semangatnya luar biasa. Betul. Karena kita sebagai profesi perawat 24 jam non-stop di tidak sana, boleh iya. berhenti bahwa kita memberikan asuhan ke pasien. Ya. Nah itu kira-kira untuk menjaga, kan mereka kelelahan. Iya. Kadang karena di sana juga ada tuntutan kita harus pasiennya memberikan pelayanan yang luar biasa, tapi kadang di 24 jam kita merasa kelelahan fisik, pikiran. Kira-kira tipsnya apa ya Pak? Ya, tipnya ini kalau saya waktu dulu ya itu dibuat enjoy aja, Mbak. Jadi kalau kita sepaneng bekerja sudah nanti pasiennya banyak dan yang lainnya, tapi harus kita niati dengan ibadah. Ya. Kalau dengan niat ibadah kita ikhlas, enjoy, kita memberikan pelayanan kepada pasien juga enjoy, caringnya, kepedulian kita ya, ini kan yang harus kita berikan, sehingga nanti kita tidak merasa terbebani, tidak merasa lelah untuk memberikan apa sih yang sudah kita berikan ke pasien gitu. Betul. Ini karena memang perawat kudu iso nggak gaptek karena dituntut dari ERM. Karena ERM kita harus di depan komputer tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien. Jadi kalau menurut saya sebagai nurse juga ya Pak, caring ke pasien itu memang harus nomor 1. Meskipun kita harus ke teknologi, karena teknologi juga perlu, karena dimanapun harus memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang kita lakukan di ERM tersebut. Untuk itu kira-kiranya ke depannya ERM di rumah sakit harus lebih majunya gimana Pak? Ya, untuk ERM ini kan selalu berkembang Mbak. Jadi nanti harapannya ya ERM yang dikembangkan di RSLH ini nanti teman-teman tidak terbebani seperti dahulu. Kalau dahulu kita harus nulis ya diagnosanya apa, kemudian intervensinya apa, implementasinya apa. Sekarang kita lebih enak. Kita tinggal klik diagnosanya ini, kemudian nanti akan muncul keluhan. Kalau harapan saya dari keluhan itu harusnya sudah nanti muncul menjadi diagnosa, kemudian nanti dari diagnosa itu nanti muncul intervensinya apa, tinggal apa yang sudah kita lakukan, kita klik implementasi yang sudah kita laksanakan. Jadi memudahkan semuanya. Iya, nanti kan tidak teman-teman tidak terbebani dengan rekam medis yang dulu kita harus nulis paneng ya. Tapi kalau dengan adanya kemajuan zaman ini, teman-teman perawat akan lebih dimudahkan, sehingga nanti harapannya caring ke pasien itu lebih banyak. Ya, lebih banyak, karena kalau kita terbebani dengan laporan dan yang lainnya, pembuatan ERM pembuatan penulisan rekam medis tanpa elektronik rekam medis ini kan juga menjadi beban dan mengurangi waktu perawat untuk ke pasien itu. Baik Pak. Kira-kira strategi yang digunakan perawat untuk mengatasi hambatan teknologi yang demikian oleh pasien, terutama mereka yang tidak terbiasa oleh teknologi, gimana Pak? Nah, ini saya pengennya teman-teman perawat utamanya yang ada di rumah sakit Dr. Monahati ini untuk selalu belajar. Ya, karena perkembangan teknologi kalau tidak kita ikuti dengan belajar, rasa kurang puas kita untuk ilmu pengetahuan ya, ini yang harus kita tingkatkan, jangan terus pasrah ya. Wes isaku iki. Tapi perawat ini harus kudu isonan ya. Isonan itu yang harus serba bisa ya. Oh, ternyata setelah saya pelajari dengan teknologi ini, oh ternyata lebih memudahkan pekerjaan kita. Mungkin itu. Iya. Karena di perawat juga nggak sebagai
pemberi asuhan tapi sebagai administrasi juga ya Pak. Iya. Makanya gimana caranya kita belajar untuk perkembangan teknologi yang ada. Dengan administrasi aja perawat bisa mengerjakan semuanya. Iya. Makanya kudu isonan ya Pak. Iya. Terus ini untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan kira-kira gimana Pak? Karena memang kita kan harus bersinergi dengan pemberi asuhan juga yang lainnya atau dengan administrasinya kita untuk berkelanjutannya lingkungan kerja yang inklusif kira-kira gimana Pak? Ya, untuk lingkungan yang inklusif sehingga tadi beban-beban pekerjaan yang dibebankan kepada perawat ya ini memang perawat ini harus bisa menguasai dirinya. Ya. Bagaimana dia berperan pada saat dia bekerja itu, apakah saya tadi bertugasnya untuk sebagai perawat yang melayani pasien, ataukah saat ini saya sedang sebagai administrasi, ataukah nanti juga sebagai advokatnya pasien ya, itu kan kita harus bisa menerapkan peran kita di situasi tersebut. Iya Bapak, mungkin kayaknya sudah banyak yang harus kita bahas lagi lah Pak. Iya. Ini kira-kira pesan perawat yang baru masuk ke sini nasihatnya apa Pak? Ya, untuk teman-teman perawat yang baru nih harapannya memang baru masuk, yang pertama adalah komunikasi ya, komunikasi utamanya terhadap teman sejawat, kepada sesama antar profesi, kemudian ke pasien dan yang lainnya itu harus maksimal ya. Jadi bagaimana saya berkomunikasi dengan sesama sejawat, bagaimana saya berkomunikasi dengan antar sejawat antar nakes ya, ini harus dikembangkan seperti itu. Kemudian selalu mengembangkan dirinya, jangan hanya terus mentok saya sudah pendidikan S1, sudah bekerja di rumah sakit, ilmu saya cukup, tapi harus ditanamkan dalam hatinya bahwa ilmu itu kita harus haus akan ilmu pengetahuan. Saya pengen belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang tren saat ini. Oke, baik Bapak. Ini mungkin yang terakhirnya kita membahas ya. Kira-kira closing statement kepada perawat dan sobat RSLH terkait pembahasan kita pagi ini. Nasihat gimana Pak untuk memulai karir yang terbaik? Iya, terima kasih Mbak Rini. Untuk teman-teman perawat khususnya yang ada di Rumah Sakit Dr. Lukmono Hadi, tadi sesuai dengan tema kita hari ini bahwa kita sebagai perawat tidak boleh gagap teknologi dan kudu isonan. Nah, isonan ini sebetulnya ada filosofinya ya. Jadi isonan dari kata I-nya ya, I-nya ini adalah harus kita introspeksi diri. Seperti yang ditanyakan Mbak Rini tadi, kita diterima di rumah sakit, kita harus introspeksi diri. Saya sebagai perawat, apakah saya nanti mampu untuk bekerja di rumah sakit Dr. Lukmono Hadi atau tidak? Ya, itu yang harus ditanyakan dulu pertama ya, introspeksi. Kemudian S, yang kedua kan S ya. S itu adalah kita memberikan sugesti pada diri kita sendiri bahwa dari introspeksi diri tadi, kita yang masih bertanya mampu atau tidak ya, kita sugesti kita mampu, kita bisa ya, dari S kemudian ke huruf O karena isonan. Nah, isonan yang kedua, kalau kita sudah sugesti, berarti yang ketiga yaitu O-nya adalah ojo wegah, jangan malas. Ya, jangan malas untuk melaksanakan pekerjaan ya. Ini kalau kita sudah niat bekerja ya jangan malas, ojo wegah ya. Kemudian yang keempat, iso, N-nya niati dengan ibadah ya. Niati dengan ibadah. Kemudian yang A ini yaitu amalkan ilmunya. Jadi setelah kita niati dengan ibadah, apa yang kita dapatkan selama ini kita amalkan ilmu-ilmu kita, dan nanti kalau sudah kita amalkan kita nikmati hasilnya ya. Itu sudah saya rasakan Mbak Rini ya, bahwa kalau kita sudah introspeksi diri, kita sugesti, kita tidak malas ya, kemudian kita niati dengan ibadah, pasti hikmahnya
akan kita dapatkan. Salah satunya ya yang sudah saya rasakan saat ini sebagai perawat, tadi yang banyak sukanya bisa pergi keluar kota, keluar negeri itu gratis, Mbak, dan dibayari. Iya, dari perawat kita bisa menjadi petugas haji yang dengan kloter ya, itu pernah saya rasakan di tahun 2006. Alhamdulillah malah bisa ngawal orang tua. Ya, jadi petugas haji bisa ngawal orang tua. Kemudian bareng itu juga karena hikmah saya menjadi perawat. Kemudian di tahun keduanya yaitu di tahun 2018 saya menjadi petugas haji yang ada di Arab Saudi selama 3 bulan. Ini juga bareng sama adik juga yang juga perawat, hikmah perawat yang luar biasa. Dan di sana saya bisa merasakan di 3 kota. Itu kan lebih enak, ditugaskan di bandara, bisa menikmati di Madinah, Jeddah, dan pas di hajiannya tadi saya ditarik ke Mekah. Ini merupakan hikmah yang luar biasa menjadi seorang perawat. Profesi gitu. perawat ya Pak. Di sini kayaknya memang harus dikupas tuntas lagi Pak. Iya. Jenengan luar biasa Pak. Support dari Pak Kabit untuk teman-teman dan sobat RSH TV memang luar biasa kali ini ya. Bapak, mungkin kita harus statement lagi deh untuk semangatnya karena ulang tahun PPNI 50, kita harus bersinergi dan peduli ya Pak. Iya. Bahkan jargon PPNI Pak. PPNI yang tadi ya kita semangat ya teman-teman untuk perawat seluruh Indonesia dan khususnya perawat RSUD Dr. Lukmono Hadi. Yuk kita bersemangat, PPNI maju bersama, sukses bersama, kerja nyata. Luar biasa. Alhamdulillah perbincangan kita pagi ini sungguh sangat menarik sekali Bapak. Tapi tetap harus kita dengan legowo ya sebagai seorang perawat itu ikhlas menjalani dengan apa perkembangan zaman yang sekarang memang harus kita ikuti. Terima kasih Bapak untuk waktunya pagi hari ini. Saya sebagai host kali ini karena spesial ya Pak, mungkin tidak akan dipakai lagi. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Persatuan Perawat Nasional, saya sebagai host Nesrini dan Bapak Seno Hartono sebagai narasumber, bila ada salah-salah kata dan tutur kata yang memang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi untuk selanjutnya mungkin ada pose-pose dengan tema yang sangat menarik. Jadi tetap stay tune, stay healthy. RSUD Dr. Lukmono Hadi Kudus melayani 10 hati dan sehat bersama kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.